dari kelas pendidikan IPA B 2019. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan dan peradaban. Sebelumnya, pernah nggak sih teman-teman itu melihat orang miskin yang berpakaian lusuh, yang dikatakan tidak beradab, padahal mungkin dia adalah orang yang paling berbudaya? Namun, pernahkah juga teman-teman melihat orang kaya yang berpakaian mewah dikatakan sebagai orang yang beradab, padahal mungkin ia bukan orang yang berbudaya? Orang seringkali menyamakan arti dari kebudayaan dan peradaban itu, padahal sebenarnya kebudayaan dan peradaban itu berbeda. Apa sih perbedaan dari kebudayaan dan peradaban itu? Kita akan bahas di video kali ini. Sebenarnya, kebudayaan dan peradaban itu sama-sama diciptakan oleh manusia yang diungkapkan melalui cara kita menjalani kehidupan kita. Nah, kebudayaan itu sendiri adalah seperangkat nilai yang membentuk perilaku masyarakat pada tingkat yang berbeda. Sementara, peradaban terlihat jelas dalam perkembangan fisik dalam bentuk lingkungan buatan manusia. Jika dianalogikan, sifat kebudayaan adalah pikiran manusia itu sendiri dan peradaban adalah tubuh manusia itu. Kebudayaan adalah kegiatan seseorang atau masyarakat. Nah, sedangkan peradaban adalah perwujudan dari kebudayaan tersebut yang diwujudkan dalam berbagai cara. Sebuah budaya dapat digeneralisasikan, misalnya adalah budaya Anglo-Saxon, seperti yang dikatakan oleh orang Prancis, dan ditemukan di wilayah yang luas dalam suatu periode sejarah. Sedangkan sebuah peradaban memiliki kesatuan temporal dan teritorial yang lebih spesifik. Misalnya, peradaban Prancis yang berfokus pada masyarakat perkotaan daripada masyarakat pedesaan. Kebudayaan adalah cara hidup yang tercermin, misalnya dalam bahasa yang mereka ucapkan, makanan yang mereka konsumsi, pakaian yang mereka kenakan. Ini mengekspresikan cara seseorang berpikir dan melakukan sesuatu. Dengan kata lain, kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang umumnya dimiliki oleh sekelompok orang. Ini adalah sesuatu yang diperoleh seseorang melalui pembelajaran atau kebiasaan yang kemudian akan diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Budaya meliputi seni, pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, tradisi, moral, festival, dan nilai-nilai sikap, kebiasaan, serta sebagainya yang tumbuh dalam suatu masyarakat dan diwariskan ke generasi berikutnya. Itu bisa dilihat dalam literatur, musik, bentuk tarian, praktik keagamaan, cara berpakaian, kebiasaan mengolah makanan, cara menyapa orang lain, rekreasi, dan lain-lain. Budaya yang berbeda dapat ditemukan di tempat yang berbeda pula, karena bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Peradaban adalah proses mengembangkan keadaan masyarakat sejauh budaya, industri, teknologi, pemerintahan, dan lain-lain mencapai tingkat maksimum. Istilah peradaban berbicara tentang mengadopsi cara hidup yang lebih baik dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang. Lebih lanjut, ini menekankan pada sistematis masyarakat ke dalam berbagai kelompok yang bekerja secara kolektif dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka mengenai makanan, pendidikan, pakaian, komunikasi, transportasi, dan sejenisnya. Ada beberapa perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Nah, yang pertama itu adalah istilah budaya mengacu pada perwujudan dari cara kita berpikir, berperilaku, dan bertindak. Sebaliknya, tahap peningkatan masyarakat manusia di mana anggotanya memiliki cukup banyak organisasi dan pengembangan sosial dan politik disebut peradaban. Yang kedua adalah budaya kita menggambarkan siapa kita. Tetapi peradaban kita menjelaskan apa yang kita miliki atau apa yang kita gunakan.
Yang ketiga adalah budaya adalah tujuan, tidak memiliki standar pengukuran. Berbeda dengan ini, peradaban memiliki standar pengukuran yang tepat karena itu adalah sarana. Yang keempat, budaya daerah tertentu dapat tercermin dalam agama, seni, tarian, sastra, adat, moral, musik, filsafat, dan lain-lain. Di sisi lain, peradaban ditampilkan dalam hukum administrasi, infrastruktur, arsitektur, pengaturan sosial, dan lain-lain di daerah itu. Nah, yang kelima, budaya menunjukkan tingkat penyempurnaan batin terbesar dan juga internal. Berbeda dengan peradaban yang bersifat eksternal, yakni perwujudan teknologi yang misalnya adalah produk, peningkatan infrastruktur, dan sebagainya. Yang keenam, perubahan dalam budaya diamati dengan waktu, seperti dalam pemikiran lama dan tradisi yang hilang dengan berlalunya waktu dan baru yang ditambahkan ke dalamnya, yang kemudian ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Di sisi lain, peradaban terus maju, yaitu berbagai elemen peradaban seperti alat transportasi, komunikasi, dan lain-lain berkembang dari hari ke hari. Yang ketujuh, budaya dapat terus berkembang, bahkan jika peradaban tidak ada. Sebaliknya, peradaban tidak dapat tumbuh dan eksis tanpa budaya. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang kebudayaan dan peradaban ini, kita akan membahas tentang budaya dan peradaban Barat. Budaya Barat adalah istilah yang digunakan secara luas untuk merujuk pada warisan norma sosial, nilai-nilai etika, adat istiadat tradisional, sistem kepercayaan, sistem politik, artefak, dan teknologi khusus yang memiliki asal atau hubungan dengan Eropa. Istilah ini telah berlaku untuk negara-negara yang sejarahnya ditandai oleh imigrasi Eropa, seperti negara Amerika dan Australia, dan tidak terbatas pada benua Eropa. Eropa Tengah pun dianggap sebagai penyumbang unsur-unsur asli dari kebudayaan Barat. Budaya Barat ditandai oleh sejumlah tema dan tradisi artistik, filosofis, sastra, dan hukum. Misalnya adalah warisan Celtic, Germanic, Hellenic, Yahudi, Slavia, Latin, dan kelompok etnis dan bahasa lainnya, serta agama Kristen yang memainkan peran penting dalam pembentukan peradaban Barat sejak setidaknya abad keempat. Pada umumnya, konsep budaya Barat terkait dengan definisi klasik dari dunia Barat. Dalam definisi itu, kebudayaan Barat ialah himpunan sastra, sains, politik, dan prinsip-prinsip artistik serta filosofi yang membedakannya dengan kebudayaan lain. Sebagian besar rangkaian tradisi dan pengetahuan tersebut umumnya sudah dikumpulkan dalam kanon Barat. Terdapat beberapa kecenderungan yang dianggap dapat mendefinisikan masyarakat budaya Barat modern. Di antaranya yaitu pluralisme politik, berbagai subkultural atau budaya tandingan seperti gerakan-gerakan zaman baru, serta peningkatan sinkretisme budaya sebagai akibat dari globalisasi dan migrasi manusia. Selanjutnya adalah budaya dan peradaban Amerika Latin. Budaya Amerika Latin merupakan ekspresi formal atau informal dari masyarakat di wilayah Amerika Latin dan mencakup budaya tingkat tinggi atau kesusastraan, kesenian tingkat tinggi, dan budaya populer yang mencakup musik, seni rakyat, dan tari, serta agama dan praktek kebiasaan lainnya. Amerika Latin juga mempunyai beberapa ras. Amerika Latin memiliki pengertian yang beragam jika ditinjau dari sudut pandang kebudayaan. Amerika Latin pada umumnya meliputi wilayah dari benua Amerika di mana Spanyol, Prancis atau Portugis bermukim, Meksiko sebagai bagian Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ada juga pengaruh keberadaan kebudayaan Amerika Latin di Amerika Serikat,
yakni California dan Southwest, dan kota-kota seperti New York City dan Miami. Selain itu juga terdapat peningkatan perhatian terhadap hubungan antara Amerika Latin dan kini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai perseorangan atau seseorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri yang tidak ada pada orang lain. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, walaupun mereka memiliki ciri fisik, namun mungkin psikisnya itu berbeda. Setiap anggota fisik manusia tidak ada yang persis sama, meskipun masing-masing terlahir sebagai manusia kembar. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbeda-beda. Lewat ciri-ciri fisik seseorang yang adalah sesuatu yang pertama kali mudah untuk dikenali. Ada orang yang gemuk, kurus, atau langsing. Ada orang yang kulitnya coklat, hitam, atau putih. Ada orang yang rambutnya lurus atau ikal, dan dilihat dari sifat, perangai, atau karakternya, ada orang yang periang, sabar, cerewet, dan lain-lain. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak ia lahir ke dunia. Secara fisik, seseorang memiliki kemiripan atau kesamaan ciri dari orang tuanya. Kemiripan atau persamaan itu mungkin saja terjadi pada keseluruhan penampilan fisiknya. Bisa juga terjadi pada bagian-bagian tertentu dari tubuhnya saja. Kita bisa melihat secara fisik bagian dari tubuh mana kita yang memiliki kemiripan dengan orang tua kita. Ada bagian tubuh kita yang mirip dengan ibu atau ayah. Begitu pula mengenai sifat atau karakter kita. Ada yang mirip seperti ayah dan ada yang mirip seperti ibu. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter atau sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga memiliki fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Faktor lingkungan itu ikut berperan dalam pembentukan karakteristik khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan sekitarnya atau nama lainnya lingkungan buatan sebagai tempat tinggal atau rumah dan lingkungan. Adapun lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam geografis dan iklimnya. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seseorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan kelompok sosial yang lebih besar. Seseorang yang sehari-hari bergaul dengan lingkungan temannya yang bekerja sebagai sopir atau kernet di terminal memiliki kebiasaan yang khas bagi kelompoknya. Begitu pula dengan orang yang lingkungan sosialnya berada di pesantren, memiliki kebiasaan khas bagi kelompoknya. Nah, kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pengaruh orang lain tentu saja. Ketika Anda pergi ke kampus atau ke tempat lain, tidak bisa dengan seenaknya berpakaian menurut kehendak Anda sendiri. Anda harus tunduk pada aturan atau kebiasaan yang wajar di masyarakat itu. Ketika Anda memakai baju, Anda berusaha untuk tampil menurut Anda yang akan dinilai pas, baik, modis, atau necis oleh orang lain. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar, manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain.
Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orang yang kaya cenderung berteman dengan orang yang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis cenderung mencari teman-teman sesama artis lainnya. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Ketika bayi lahir, ia memerlukan pertolongan dari manusia lainnya. Ia tidak bisa mempertahankan hidupnya tanpa pertolongan dari orang lain, berbeda dengan hewan, jerapah misalnya. Ketika binatang ini lahir, hanya dalam hitungan menit, ia sudah bisa berdiri tegak dan berjalan mengikuti induknya. Tanpa bantuan dari manusia lain, manusia mungkin tidak bisa berjalan dengan tegak atau tidak bisa berbicara dengan lantang. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan menggunakan tangannya, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa menggunakan seluruh potensi kemanusiaannya sebagai manusia. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam kaitan inilah, para pakar berbicara mengenai bentuk-bentuk proses sosialisasi seperti sosialisasi setelah masa kanak-kanak, pendidikan sepanjang hidup, atau pendidikan berkesinambungan. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka mereka perlu berinteraksi dengan yang lainnya. Tetapi, tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan baik. Terkadang menimbulkan hal-hal yang negatif. Dalam hubungan antar anggota dan kelompok masyarakat, kita sering dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan. Misalnya, orang Jawa memiliki sifat dan kebiasaan yang khas, berbeda dengan orang Sunda, orang Batak, orang Ambon, dan lain-lain yang juga berbeda. Terkadang, ada sikap negatif yang diperlihatkan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Sikap khas ini yang sering ditampilkan itu disebut sebagai prasangka. Prasangka merupakan suatu istilah yang mempunyai berbagai makna. Namun, dalam kaitannya dengan hubungan antar kelompok, istilah ini mengacu pada sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh terhadap suatu kelompok tertentu atas dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri-ciri yang tidak menyenangkan. Orang yang berprasangka bersifat tidak rasional dan berada di bawah sadar sehingga sukar diubah meskipun orang yang berprasangka tersebut diberi penyuluhan, pendidikan, atau bukti-bukti yang menyangkal kebenaran prasangka yang dianut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena berbagai alasan, seperti 1. Manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Sekian adalah pembahasan mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Semoga bermanfaat.